Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Hakim Bustami dengan NIM 2022 1011 0311 318. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks hukum pidana Indonesia, yaitu mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang baru. Topik ini menjadi sangat relevan, terutama setelah disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Menurut saya, topik ini penting untuk kita pahami, karena sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena sistem pemasyarakatan merupakan manifestasi konkret dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh negara. Melalui kesempatan pada kali ini, saya akan menjelaskan dan mencoba memahami bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam rangka menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif. Di sini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, saya akan mengulas tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia itu sendiri, termasuk filosofi dan dasar hukumnya. Yang kedua, saya akan mempelajari tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional yang baru, yang memiliki perspektif berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Dan yang ketiga, yang paling penting, saya akan menganalisis bagaimana hubungan dan keterkaitan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang pertama dulu, tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan sebuah sistem pembinaan narapidana yang berbeda secara fundamental dengan sistem penjara atau kepenjaraan. Perbedaan ini bukan sekedar perbedaan istilah, melainkan perbedaan filosofis yang mendasar tentang bagaimana negara memperlakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan lahir dari pemikiran bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati, bukan sekedar objek pembalasan atau hukuman semata. Filosofi ini muncul sebagai respon terhadap sistem kepenjaraan kolonial yang cenderung bersifat represif dan hanya menekankan aspek pembalasan tanpa memperhatikan masa depan narapidana setelah menjalani hukuman. Dasar hukum sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma yang sangat signifikan dalam pengelolaan narapidana di Indonesia. Sebelum lahirnya undang-undang ini, Indonesia masih menggunakan sistem kepenjaraan yang diatur dalam Justitian Reglement tahun 1917 nomor 708 yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Sistem kepenjaraan kolonial tersebut memandang narapidana sebagai penjahat yang harus diasingkan dari masyarakat dan diberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, terjadi pergeseran mendasar dari punishment oriented menjadi treatment oriented, dari penghukuman menjadi pembinaan. Filosofi sistem pemasyarakatan di Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa narapidana adalah manusia yang tersesat dan perlu dibimbing kembali ke jalan yang benar. Sistem ini menganut pandangan bahwa kejahatan adalah konflik yang dialami oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat, dan oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan pembalasan, tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Konsep ini dikenal dengan istilah pemasyarakatan, yang berarti proses pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Tokoh pemasyarakatan Indonesia adalah Dr. Saharjo yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, merumuskan konsep pemasyarakatan dengan semboyan membina narapidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Lembaga pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Lapas merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lapas bukan sekedar tempat untuk mengurung atau menahan narapidana, melainkan merupakan institusi pembinaan yang memiliki fungsi dan peran strategis.
Di dalam lapas, narapidana menjalani program pembinaan yang komprehensif yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan integrasi dengan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, seperti keterampilan industri kecil, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan keterampilan lainnya sesuai dengan bakat dan minat narapidana tersebut. Sistem pemasyarakatan juga mengenal tahapan-tahapan pembinaan yang disesuaikan dengan masa pidana yang dijalani narapidana. Tahapan ini dimulai dari tahap admisi dan orientasi, kemudian berlanjut ke tahap pembinaan, dan lanjutan tingkat pertama yang biasa disebut dengan asimilasi, dan berakhir pada tahap pembinaan lanjutan tingkat lanjut yang biasa disebut integrasi. Pada tahap asimilasi, narapidana mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di luar lapas dengan pengawasan. Sedangkan pada tahap integrasi, narapidana sudah berada di luar lapas dengan syarat-syarat tertentu melalui program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat. Tahapan ini dirancang secara bertahap agar narapidana dapat beradaptasi dan siap kembali ke masyarakat. Petugas pemasyarakatan juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini. Mereka bukan sekedar penjaga penjara yang bertugas mengawasi narapidana, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah pembina yang harus memiliki kemampuan untuk membimbing, mendidik, dan memotivasi narapidana. Hubungan antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana harus dibangun atas dasar saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Petugas pemasyarakatan dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi karena mereka adalah garda terdepan dalam upaya membina narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Selanjutnya saya akan membahas bagian kedua, yaitu tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional mengalami perubahan yang sangat fundamental dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini menggantikan Wetboek van Strafrecht atau KUHP warisan kolonial Belanda yang telah digunakan sejak tahun 1918. Salah satu perubahan paling signifikan dalam KUHP baru adalah dicantumkannya secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam pasal 51, sesuatu yang tidak ditemukan dalam KUHP lama. Pencantuman tujuan pemidanaan ini sangat penting karena memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Sehingga pemidanaan tidak sekedar menjadi pembalasan dendam negara terhadap pelaku kejahatan. Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan menegakkan norma hukum pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 51 ayat 2 menambahkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rumusan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional menganut teori pemidanaan yang integratif, yang menggabungkan berbagai teori pemidanaan, baik teori absolut, teori relatif, maupun teori integratif. Tujuan pertama dari pemidanaan menurut KUHP Nasional adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Tujuan ini mencerminkan aspek preventif dari pemidanaan, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum berarti bahwa pemidanaan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan menegakkan norma hukum melalui pemidanaan, negara memberikan pesan tegas bahwa pelanggarannya terhadap norma hukum akan mendapatkan sanksi, sehingga masyarakat diharapkan akan mematuhi hukum dan terciptanya ketertiban sosial. Lalu ada tujuan keduanya
adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Dalam perspektif ini, tindak pidana dipandang sebagai konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan bukan hanya hubungan antara negara dengan pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi akibat kejahatan tersebut. Penyelesaian konflik ini penting agar tidak terjadi balas dendam pribadi atau main hakim sendiri yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Melalui sistem peradilan pidana, konflik ini diselesaikan secara formal dan legal, sehingga semua pihak yang berkepentingan dan dapat menerima keadilan dan penyelesaian yang adil. Tujuan ketiga adalah memulihkan keseimbangan. Tindak pidana menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat, baik keseimbangan sosial, psikologis, maupun material. Pemidanaan diharapkan dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu tersebut. Keseimbangan sosial dipulihkan dengan mengembalikan rasa aman masyarakat. Keseimbangan psikologis dipulihkan dengan memberikan kepuasan bagi korban dan masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan. Keseimbangan material dapat dipulihkan secara mekanisme restitusi atau ganti rugi kepada korban. Pemulihan keseimbangan ini penting agar kehidupan sosial dapat kembali berjalan normal setelah terjadinya kejahatan. Tujuan keempat adalah mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan ini berkaitan erat dengan fungsi ekspresif dari hukum pidana. Ketika suatu kejahatan terjadi, masyarakat merasa resah, takut, dan tidak aman. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Hal ini mendatangkan rasa damai karena masyarakat merasa bahwa negara hadir untuk melindungi mereka dan bahwa tidak ada kejahatan yang dibiarkan tanpa sanksi. Rasa damai ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, sistem hukum, dan mencegah terjadinya anarki atau main hakim sendiri. Tujuan kelima adalah membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini merupakan dimensi psikologis dari pemidanaan yang sering diabaikan dalam teori pemidanaan klasik. Dengan menjalani pidana, terpidana sebenarnya sedang membayar kesalahannya. Dan setelah menjalani pidana tersebut secara psikologis, ia seharusnya dapat membebaskan diri dari rasa bersalah. Pembebasan dari rasa bersalah ini penting agar terpidana dapat memulai kehidupan baru setelah menjalani pidana tanpa terus dibebani oleh stigma dan rasa bersalah yang berlebihan. Tujuan ini juga sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ketentuan pasal 51 ayat 2 yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Indonesia menganut paradigma hukum pidana yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Meskipun pidana mengandung unsur penderitaan, namun penderitaan tersebut bukanlah tujuan utama dari pemidanaan. Pidana adalah cara atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur seperti pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemidanaan, martabat kemanusiaan terpidana harus tetap dihormati dan dilindungi. Jika dibandingkan dengan KUHP lama warisan Belanda, perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa KUHP lama tidak mencantumkan secara eksplisit tujuan pemidanaan. Dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan lebih banyak ditafsirkan melalui doktrin dan jurisprudensi secara umum. KUHP lama lebih condong pada teori pemidanaan absolut atau retributif yang menekankan bahwa pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Namun, dalam perkembangannya, baik melalui peraturan pelaksanaan maupun praktik peradilan, telah terjadi pergeseran antara teori relatif yang lebih menekankan pada tujuan pembinaan dan pencegahan. KUHP nasional yang baru ini mempertegas dan memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pergeseran paradigma tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas bagian ketiga, yaitu hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Setelah memahami konsep sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, menurut KUHP nasional,
Sekarang, saya akan menganalisis bagaimana hubungan dan keterkaitan antara keduanya. Hubungan ini bersifat sangat erat dan saling mendukung, karena sistem pemasyarakatan pada dasarnya adalah manifestasi konkret atau operasionalisasi dari tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHP nasional. Dengan kata lain, sistem pemasyarakatan adalah instrumen atau sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh negara. Tanpa sistem pemasyarakatan yang baik, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi rumusan normatif yang tidak dapat terwujud dalam praktik. Pertama, kita lihat bagaimana sistem pemasyarakatan mendukung tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pencegahan ini terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dari sisi pencegahan umum, keberadaan lembaga pemasyarakatan dengan program-program pembinaan yang terstruktur memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan khusus, yaitu mencegah narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya setelah bebas. Disinilah peran sistem pemasyarakatan menjadi sangat krusial melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Narapidana diberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran moral yang memadai sehingga setelah bebas mereka memiliki alternatif kehidupan yang lebih baik dan tidak perlu kembali ke jalan kejahatan. Yang kedua, sistem pemasyarakatan yang sangat relevan dengan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada level individual narapidana, tetapi juga pada level sosial yang lebih luas. Program-program pembinaan di lapas seringkali melibatkan mediasi antara narapidana dengan korban atau keluarga korban, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Lebih dari itu, melalui program asimilasi dan integrasi, narapidana secara bertahap dipertemukan kembali dengan masyarakat sehingga konflik sosial yang terjadi akibat kejahatan dapat diselesaikan secara damai. Pendekatan restoratif justice yang mulai dikembangkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia juga semakin memperkuat peran sistem pemasyarakatan dalam mencapai konflik dan menciptakan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Lalu yang ketiga, pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan juga sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan. Ketidakseimbangan yang terjadi akibat kejahatan bukan hanya ketidakseimbangan eksternal antara pelaku dan masyarakat, tetapi juga ketidakseimbangan internal dalam diri pelaku sendiri. Sistem pemasyarakatan berupaya memulihkan keseimbangan internal ini melalui pembinaan mental, spiritual, dan keterampilan. Ketika narapidana mengikuti pembinaan keagamaan, mereka membangun kembali keseimbangan spiritual mereka. Ketika mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan, mereka membangun kembali keseimbangan ekonomi mereka. Dan ketika mereka menjalani program asimilasi dan integrasi, mereka membangun kembali keseimbangan sosial mereka dengan masyarakat. Tanpa sistem pemasyarakatan yang komprehensif, pemulihan keseimbangan ini tidak akan terjadi dan bekas narapidana kesulitan untuk kembali ke masyarakat. Keempat, sistem pemasyarakatan mendukung tujuan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan. Ketika masyarakat melihat bahwa narapidana tidak hanya dihukum tetapi juga dibina, dan bahwa setelah menjalani masa pidana mereka kembali sebagai warga masyarakat yang lebih baik, maka masyarakat akan merasa lebih aman dan damai. Rasa damai ini berbeda dengan rasa puas karena melihat pelaku kejahatan menderita. Rasa damai yang sejati adalah ketika masyarakat yakin bahwa mantan narapidana tidak lagi menjadi ancaman, tetapi justru menjadi aset yang produktif bagi masyarakat. Sistem pemasyarakatan dengan program-program pembinaan yang efektif dapat menciptakan kondisi ini, sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir terhadap keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah mereka. Yang kelima,
Tujuan membebaskan rasa bersalah pada terpidana sangat erat kaitannya dengan filosofi dasar sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memandang narapidana bukan sebagai orang jahat yang harus dikucilkan, tetapi sebagai manusia yang tersesat dan perlu dibimbing kembali. Pendekatan ini secara psikologis sangat membantu narapidana untuk tidak terus-menerus merasa sebagai penjahat yang tidak berguna. Melalui berbagai program pembinaan, narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi positif mereka, dan membangun kembali harga diri mereka. Ketika mereka berhasil menyelesaikan program pembinaan, mendapatkan keterampilan baru, atau bahkan menghasilkan karya yang bermanfaat, mereka secara psikologis mulai membebaskan diri dari rasa bersalah yang berlebihan dan membangun kepercayaan diri untuk memulai kehidupan yang baru. Yang sangat penting adalah bagaimana sistem pemasyarakatan mewujudkan prinsip bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Inilah kesesuaian fundamental secara filosofi sistem pemasyarakatan dengan ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP Nasional. Sistem pemasyarakatan sejak awal memang dirancang untuk menghormati martabat kemanusiaan narapidana. Fasilitas lapas, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada, tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar narapidana seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan akses terhadap kegiatan keagamaan serta pendidikan. Petugas pemasyarakatan dilatih untuk memperlakukan narapidana dengan hormat dan tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan. Semua ini adalah implementasi konkret dari prinsip bahwa meskipun narapidana telah melakukan kesalahan, mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dihormati. Namun demikian, kita juga harus jujur mengakui bahwa dalam praktiknya, hubungan ideal antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas lapas. Data menunjukkan bahwa banyak lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, bahkan yang mencapai 200-300% dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini sangat menghambat pelaksanaan program pembinaan yang efektif karena fasilitas dan sumber daya yang terbatas karena harus dibagi untuk jumlah narapidana yang jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Kelebihan kapasitas juga menimbulkan berbagai masalah lain seperti kondisi sanitasi yang buruk, meningkatkan potensi konflik antara narapidana sendiri, dan sulitnya pengawasan yang memadai. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran jumlah petugas masyarakat yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang harus dibina. Rasio ideal antara petugas dengan narapidana seharusnya memungkinkan setiap petugas untuk memberikan perhatian dan bimbingan nasional kepada narapidana dan bimbingan personal kepada narapidana. Namun dalam realitasnya, satu petugas harus menangani puluhan bahkan ratusan narapidana. Keterbatasan anggaran juga membuat banyak program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pelatihan keterampilan memerlukan instruktur yang kompeten, peralatan yang memadai, dan bahan-bahan praktik yang semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu tantangan selanjutnya masih adanya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan filosofi pemasyarakatan, seperti kekerasan, pungli, atau bahkan peredaran narkoba di dalam lapas. Fenomena ini sangat merusak citra sistem pemasyarakatan dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang humanis jika dalam lapas sendiri masih terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin sistem ini dapat membina narapidana menjadi warga negara yang baik dan taat hukum? Oleh karena itu, reformasi internal dalam sistem pemasyarakatan termasuk penegakan disiplin terhadap petugas yang menyimpang dan peningkatan sistem pengawasan menjadi sangat penting. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lapas baru guna mengurangi overkapasitas, merekrut lebih banyak petugas pemasyarakatan yang kompeten, dan memperkuat program-program pembinaan. Perlu juga dikembangkan alternatif-alternatif pemidanaan di luar penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, atau diversi, terutama untuk kejahatan-kejahatan ringan dan pelaku anak, sehingga tidak semua yang terpidana harus masuk lapas.
Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana, karena reintegrasi sosial yang berhasil adalah kunci mencegah residivis atau pengulangan kejahatan. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pemasyarakatan merupakan operasionalisasi atau implementasi konkret dari tujuan-tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional. Kelima, tujuan pemidanaan mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Semuanya hanya dapat terwujud dalam sistem pemasyarakatan yang efektif dan humanis. Lebih dari itu, baik sistem pemasyarakatan maupun tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sama-sama menegaskan prinsip fundamental bahwa pemidanaan bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, tetapi untuk membina dan memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi manusia yang lebih baik. Prinsip ini mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang humanis dan berorientasi pada hak-hak asasi manusia. Indonesia telah mengambil langkah maju dengan mengadopsi paradigma ini, baik dalam Undang-Undang Pemasyarakatan maupun dalam KUHP nasional yang baru. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi ideal hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Overcrowding, keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan berbagai masalah internal dalam sistem pemasyarakatan masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan tentu saja narapidana itu sendiri yang harus memiliki kemauan untuk berubah. Harapan saya sendiri, sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat terus berkembang dan semakin efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan bukan hanya diukur dari berapa banyak narapidana yang menjalani pidana, tetapi lebih penting lagi dari berapa banyak mantan narapidana yang berhasil kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, produktif, dan tidak mengulangi kejahatannya. Ini adalah ukuran sejati dari keberhasilan sistem peradilan pidana yang humanis dan peradilan. Saya berharap pembahasan yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang KUHP, tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.